Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dalam video materi pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan sejarah dari industri strategis di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi kali ini yuk. Sebelum masuk ke materinya, tugas proyek ini dibuat oleh teman saya Caroline Darnetan dan saya sendiri Hanifa Putri Darmanto. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Oleh karena itu, Indonesia berupaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara mengembangkan industri strategis nasional. Dari sektor industri inilah akan dihasilkan barang atau jasa yang bernilai lebih tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan industri strategis? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri strategis adalah industri yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara. Tujuan utama dari pengembangan industri strategis ialah untuk memperkuat ekonomi negara, meningkatkan daya saing, dan menjaga keamanan nasional. Dengan tujuan tersebut, pengembangan industri strategis sering melibatkan investasi dalam riset dan pengembangan infrastruktur, serta pelatihan sumber daya manusia. Sejarah industri strategis di Indonesia. Proses industrialisasi modern di Indonesia sendiri mulai berlangsung sejak dekade 1970-an. Tokoh sentralnya adalah B.J. Habibie. Pada tahun 1974, Habibie selaku Menteri Riset dan Teknologi mendirikan divisi Advanced Technology dan Teknologi Penerbangan di Pertamina, yang kemudian berkembang menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio pada tahun 1976. PT ini menjadi cikal bakal PT IPTN atau PTDI, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada tahun 1978. Perlahan tapi pasti, pemerintah menata strategi penguasaan teknologi dan pembangunan industri dengan membentuk tim pengembangan industri Hankam pada tahun 1980. Dan dilanjutkan dengan tim pelaksana pengembangan industri strategis atau TPPIS pada tahun 1983. Hasil kajian TPPIS menghasilkan pembentukan BPIS pada tahun 1989. BPIS menjadi tonggak awal proses industrialisasi strategis yang modern di Indonesia. Sebelumnya, pembinaan dan pengelolaan BUMN industri strategis berada pada Departemen Teknis terkait, sehingga pembinaan dan pengelolaannya belum terintegrasi dengan baik. Kemudian, pada tahun 1989, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis, maka 10 industri dinamakan BUMN Industri Strategis. Dengan tujuan, pemerintah ingin membangun dan mengembangkan industri pertahanan dan kemandirian pertahanan dan keamanan atau Hankam. Lembaga pemerintah non-departemen BPIS ini diketuai langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yaitu B.J. Habibie sendiri. BPIS ditugaskan untuk membina, mengelola, dan mengembangkan 10 industri strategis tersebut. Berikut 10 industri strategis yang dikelola oleh BPIS, antara lain 1. PT IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. PT ini menjadi pusat industri pesawat terbang atau kedirgantaraan Indonesia. Yang kedua, ada PT PAL atau Penataran Angkatan Laut yang menjadi pusat industri kapal laut atau kemaritiman.
Yang ketiga, ada PT Inka atau Industri Kereta Api yang menjadi pusat industri kereta api di Indonesia. Keempat, ada PT Inti atau Industri Telekomunikasi Indonesia sebagai pusat industri telekomunikasi. Yang kelima, ada PT Pindad atau Perindustrian TNI Angkatan Darat sebagai pusat industri senjata dan alat perang. Lalu yang keenam ada PT Dahana yang menjadi pusat industri bahan peledak di Indonesia. Yang ketujuh ada PT Krakatau Steel yang menjadi pusat industri baja. Dan yang kedelapan ada PT Barata Indonesia yang menjadi pusat industri alat berat. Lalu yang kesembilan ada PT Boma Bisma Indra yang menjadi pusat industri permesinan atau diesel. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 ada PT LEN atau Lembaga Elektronika Nasional yang menjadi pusat industri elektronika di Indonesia. Ke-10 BUMN tersebut sampai sekarang masih aktif dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, ada satu BUMN yang berubah nama, yaitu PT IPTN menjadi PT DI atau PT Dirgantara Indonesia. PT IAS menjadi badan negara yang mengoordinasikan pengembangan 10 BUMN industri strategis atau BUMNIS. Dalam perkembangannya, usaha komersial 10 BUMNIS tersebut memang tidak selalu berjalan mulus. Kondisi ini banyak dikritik oleh banyak pihak, termasuk kelompok elit di dalam pemerintahan. Industri strategis dinilai hanya menjadi mercusuar dan tidak efisien. Misalnya, proyek pesawat penumpang N250 dari PT IPTN. Pemerintah dan masyarakat merasa bangga dengan produk tersebut. Namun, jika dilihat dari aspek ekonomisnya, proyek tersebut merugikan karena banyak ongkos yang terbuang atau sunk cost. Namun bagaimanapun juga, pemerintah menyadari kelemahan tersebut. Lantas, pada tahun 1997, pemerintah mendirikan PT 2130 atau PT DTSP sebagai perusahaan publik terbuka atau TBK yang akan menjadi investor bagi proyek pengembangan dan produksi N2130, yaitu pesawat penumpang bermesin jet pertama buatan Indonesia yang dibangun IPTN. Saham yang dijual kepada publik diharapkan bisa menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan dan tidak membebani anggaran belanja negara. Pemerintah bersikukuh dengan pengembangan industri strategis dari pesawat N250 menuju N2130. Namun kali ini mesti dikelola lebih profesional dan profitable. Namun pada akhirnya proyek ini kandas di tengah jalan karena terkena pengaruh krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah menerima bantuan dari International Monetary Fund. Lembaga keuangan internasional tersebut memberikan syarat bantuan, yaitu salah satunya pemerintah mesti menghentikan pembiayaan atas proyek industri strategis berbiaya besar, termasuk subsidi bagi IPTN selaku pengembang N2130. Alhasil, PT DSTP pun terkena imbasnya dan dibubarkan pada tahun 1999. Kesimpulan, industri strategis di Indonesia berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan penguatan ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, industri strategis mencakup sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta berkontribusi pada pertahanan dan keamanan negara. Sejarah industri strategis di Indonesia dimulai sejak era 1970-an di bawah kepemimpinan B.J. Habibie yang mendirikan berbagai lembaga dan perusahaan strategis seperti PT IPTN atau sekarang PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad,
dan PT PAL. Untuk mengoordinasikan pengelolaan industri ini, pemerintah membentuk Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS pada tahun 1989 yang mengawasi 10 BUMN industri strategis di berbagai sektor. Namun dalam perjalanannya, industri strategis menghadapi berbagai tantangan, seperti kritik terkait efisiensi dan profitabilitas. Salah satu contohnya adalah proyek pesawat N250 yang dianggap memiliki biaya besar tetapi kurang menguntungkan. Upaya mencari solusi dengan pendanaan publik melalui PT 2130 atau PT DSTP pun gagal akibat krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998 yang memaksa pemerintah menghentikan pembiayaan proyek industri strategis sebagai syarat bantuan dari IMF. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, industri strategis tetap berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing dan profesionalisme dalam pengelolaan sektor ini agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap kemandirian ekonomi dan teknologi di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam berbahasa dan berbicara, saya mohon maaf. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga pemaparan materi ini bisa menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Sampai jumpa lagi!